Kemudian berharaplah, kata Allah, untuk mendapati tempat tinggal terbaik saat kembali kepada Allah di akhirat, karena disiapkan satu surga seluas langit dan bumi. Allah menyiapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini motivasi terbaik. Jadi Allah meminta kita menunaikan satu ibadah, pekerjaan, aktivitas, amal saleh yang nanti hasil yang didapatkan dari itu semua Allah balas dengan surga yang seluas langit dan bumi dengan segala keindahannya. Bab tentang keutamaan puasa. Jadi ketika kita menunaikan puasa ini, apa yang kita dapatkan? Ya, motivasi yang terbaik yang disampaikan oleh Nabi SAW sehingga menjadikan kita semakin bersemangat untuk menunaikan ibadah. Dan ini manhaj, ya, manhaj Rabbani dan manhaj Nabawi. Jadi Allah sendiri sudah menyampaikan kepada kita tawaran-tawaran kebaikan, keistimewaan, kemuliaan di balik ibadah yang kita tunaikan. Seperti kita ambil Quran surah ketiga Ali Imran misalnya di ayat 133 sampai 134. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk senantiasa berintrospeksi diri, bermuhasabah. Tidak ada yang sempurna, jadi kita harus belajar memperbaiki hal-hal yang kurang di masa lalu untuk menjadikan pelajaran lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian berharaplah, kata Allah, untuk mendapati tempat tinggal terbaik saat kembali kepada Allah di akhirat, karena disiapkan satu surga seluas langit dan bumi. Allah menyiapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini motivasi terbaik. Jadi Allah meminta kita menunaikan satu ibadah, pekerjaan, aktivitas, amal saleh yang nanti hasil yang didapatkan dari itu semua Allah balas dengan surga yang seluas langit dan bumi dengan segala keindahannya. Ustaz, apakah ini keluar dari jalur keikhlasan? Tidak. Karena ikhlas itu mengerjakan sesuatu semua karena Allah. Nah, ini Allah yang perintahkan. Jadi masih dalam term ikhlas di sini. Allah yang perintahkan, kamu beramal, nanti aku kasih surga. Ya, berharap dapat surga. Jadi ketika kita beramal, berharap untuk mendapat surga karena perintah Allah, maka ini pun masih masuk dalam kategori ikhlas, menunaikan sesuatu karena Allah. Dan karena Allah itu karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ada tingkatan-tingkatan terkait dengan keikhlasan dalam ibadah. Ya, di antara tingkatan itu adalah menekuni satu ibadah karena perintah Allah untuk mendapatkan surga misalnya, dan tingkat tertingginya untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, ridha Allah, waridwanu minallahi akbar, dan ridha Allah itu yang paling tinggi, ya, disampaikan di surah Ali Imran di ayat yang 14 sampai 15 itu, ya, khususnya di ayat yang ke-15-nya nanti waridwanu minallahi akbar, dan keriduan Allah itu tingkat tertingginya. Ya, saya terserah Allah nih, mau dikasih surganya yang biasa atau dikasih yang mana, yang penting ridha Allah saya dapatkan. Nah, orang-orang yang berharap tadi, maka diberikan rincian amalan di ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senang berbagi dengan sesamanya, sanggup menahan amarah, kemudian mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menenun kebaikan dalam kehidupannya. Nah, jadi kalau kita banyak berbuat baik dalam kehidupan, dikerjakan karena Allah, kemudian kita bisa mencoba untuk saling memaafkan, ya, karena Allah, menahan amarah pada yang tidak produktif, kemudian saling berbagi dalam kehidupan. Ini kan hubungan sosial kehidupan, sisi humanisme, ya, yang kita tata dengan interaksi sesama kita. Nah, itu balasannya besar di sisi Allah dan dimasukkan dalam kategori orang takwa, dan dijamin oleh Allah jika benar dilakukannya karena Allah mendapatkan balasan surga seluas langit dan bumi. Nah, ini motivasi tinggi. Jadi kalau kita hadirkan, wah, saya mau berbagi ini, mau infak sekecil apapun karena Allah, dan Allah akan balas dengan surga yang melimpah, motivasinya besar. Nah, itulah yang dibawa kemudian manhajnya diterapkan juga oleh Nabi SAW, menginfokan kepada kita. Mudah bagi Nabi untuk memerintahkan saja, tapi ketika diinfokan, ini loh, ada sesuatu yang besar yang bisa kamu dapatkan, motivasinya beda kan pada diri kita, ya, lain semangatnya. Dan ini kita kerjakan karena Allah untuk mengikuti petunjuk Rasulullah. Jelas ya? Baik, nah sekarang terkait dengan siam Ramadan, terkait dengan saum, apa yang kita bisa dapatkan dari saum Ramadan yang kita tunaikan ini, dari siam yang kita lakukan, apa yang bisa kita dapatkan yang dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW yang punya sifat kebenaran yang tidak diragukan karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik, sekarang kita masuki bab yang kedua untuk menjawab pertanyaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadlis saumi. Ya, bab yang menerangkan tentang keutamaan
puasa. Baik, ini bisa sebetulnya kita babun ya fadlus shaumi. Tapi di sini Al-Imam Al-Bukhari mengidafatkan bab kemudian ke kata fadlun. Jadinya mudhaf ilaih ya, babu fadli. Nah, ini kalau menggunakan rumus mudhaf ilaih diidafatkan, disambungkan, disandingkan katanya sehingga seakan menjadi menyatu, ini menunjukkan pentingnya sesuatu yang tidak terpisahkan. Seakan beliau ingin mengatakan, hei, bab kedua ini juga penting, nggak bisa dipisahkan dari bab yang pertama, ya kan? Pembahasan ini cukup menarik, pembahasan ini istimewa. Jadi jangan Anda pisahkan mencari keutamaannya saja, karena babnya pun penting untuk dibahas. Nah, kalau kita terjemahkan bab fadli shaumi, bab yang penting untuk diketahui tentang keutamaan puasa. Hadza babu fadli shaumi. Demikian kalimat lengkapnya, takdir di Arabnya. Baik, hadisnya urutan nomor 1894, ini mengurutkan dari hadis yang pertama dari kitab Badul Wahyi sampai dengan kitab As-Shaum, kitab ke-30, hadis yang keempat di urutan kitab As-Shaum, dan hadis nomor 1894 di urutan seluruh turunan kitab sahih. Bismillahirrahmanirrahim, kita bacakan hadisnya. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zanad an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini sanad terakhirnya yang terhubung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Hurairah. Nah, ini julukan ya, kunyah namanya. Nama aslinya pernah saya sampaikan, Abdurrahman. Ya, Abdurrahman bin Sakhar. Sebetulnya sebelum masuk Islam itu Abdul Syams namanya, karena sempat majusi, kemudian tidak puas pencarian. Nah, itu kalau ilmuwan dengan orang pintar itu kan senantiasa mencari, melihat ya hal-hal yang logik, yang tidak, yang menyambungkan kita pada fitrah itu dicari. Seperti contoh Nabi Ibrahim dalam Al-Quran di surah Al-An'am juga dikabarkan kepada kita bagaimana pencarian dalam kehidupan kita untuk kembali kepada Allah. Hakikatnya begitu. Ya, maka beliau dari yang tadinya majusi, kemudian mencari, sempat masuk Kristen, tidak puas juga, kemudian mendengar informasi ada Nabi di Al-Madinah Al-Munawwarah, datang ke sana di hampir penghujung kehidupan Nabi ya. Riwayat menyebutkan tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah, berarti 3 tahun sebelum Nabi SAW itu wafat. Maka ketika sampai berjumpa dengan Rasulullah, melihat bagaimana akhlak beliau, tuturnya yang sangat indah, konsistensi dalam kehidupannya, Masya Allah, langsung memutuskan untuk bersyahadat dan masuk Islam. Dan demikian ajaran Islam yang indah itu ya, berdakwah lewat akhlak itu Masya Allah sangat positif, sangat cepat, dan lebih dibandingkan dengan tuturan kata-kata saja. Karena itu saya selalu penting menanamkan kepada diri pribadi dan kita semua, akhlak itu diutamakan. Apapun profesi kita, ya Anda di birokrasi, di diplomasi, misalnya di perusahaan, jadi guru, jadi macam-macam, tunjukkan akhlak mulia sebagai orang muslim. Orang Islam gak korupsi, orang Islam gak menipu, orang Islam disiplin, orang Islam baik, gitu kan? Orang Islam sabar, orang Islam tawadhu dan sebagainya. Begitu itu tumbuh dalam kehidupan kita, itu sangat mudah orang mengenal keislaman. Jadi pancarkan cahaya Islam itu dalam perilaku kita. Tidak sekedar tertuliskan di buku-buku, tidak sekedar terfirmankan di mushaf, gitu kan? Atau terbacakan di hadis-hadis, tapi pancarkan lewat perilaku kita. Maka mudah orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan tadi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Islam dirasakan dalam kehidupan. Baik, termasuk sahabat mulia ini ketika masuk Islam diganti namanya menjadi Abdurrahman. Bapaknya Sakhar disebut Abdurrahman bin Sakhar. Nah, jadi begitu masuk Islam, beliau merasakan. Nah, ini manhaj lagi. Ya, mohon izin ya kalau belajar hadis dengan saya khususnya, saya akan coba memberikan inspirasi dari sanad dulu sebelum sampai ke matan atau sisi informasinya. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu apa yang bisa kita ambil. Nah, tadi seperti tadi saya sampaikan, sahabat Abdurrahman ini bin Sakhar itu kan masuk Islamnya termasuk kalangan akhir-akhir di antara sahabat. Kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Nah, perhatikan cara berpikirnya. Wah, saya tertinggal nih. Yang lain sudah duluan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sudah duluan, Umar sudah duluan, Utsman sudah duluan, Abdurrahman bin Auf sudah duluan. Saya terlambat gitu kan. Dan ini sesungguhnya yang paling hakiki, yang paling benar. Ini fitrahnya, ini yang paling dahsyat, paling hebat, merubah manusia jadi baik, menciptakan peradaban, menciptakan pancaran pengetahuan dan sebagainya gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya harus susul mereka. Nah, ini ya, ini semangat ini harus kita bawa. Pola berpikir, mindset seperti ini. Jadi kalau kita merasa tertinggal, bukan pesimisme yang dibangun, tapi kita susul. Ya, kita belajar nih, orang sudah menghafal misalnya 29 juz, kita baru mulai mau belajar tajwid misalnya kan, bukan aib, tapi bersyukur pada Allah masih diberi hidayah untuk mau belajar. Setelah itu kita semangat, ini tambah semangatnya. Kalau dia belajar cuma 1 jam, kita sehari tambah 2 jam, kita sehari tambah 3 jam, kita bagi waktunya. Ya, pagi, siang, sore kan bisa kita ambil. Pagi 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam, kan? Malam di murajaah sedikit. Nah, itu kalau kita tambah demikian, itu Masya Allah.
ya hasilnya akan lebih bagus, mengejar kepada teman-teman yang lainnya. Nah, ini seringkali konsep ini dibawa ke sistem duniawi, ukhrawinya kadang lupa gitu. Coba lihat, kalau sistem duniawi, ya begitu mau ujian, kan belajarnya lebih ditingkatkan. Coba deh teman-teman yang mau UMPTN, ya ujian masuk perguruan tinggi negeri, wah luar biasa belajarnya. Ada yang mau masuk pekerjaan, ada yang ikut CPNS macam-macam, itu kan luar biasa, tingkatkan lagi, pekerjaan tinggi lagi, ya. Apalagi kalau mau ikut ujian-ujian tertentu, sertifikasi, kan semakin ditingkatkan itu. Ya, supaya kualitas lebih meningkat. Kenapa urusan akhirat ini nggak dipakai konsepnya? Padahal asalnya ini diletakkan untuk kepentingan akhirat. Disebut dengan fastabiqul khairat di Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 148 itu. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang mungkin punya orientasi amal. Maka dengan orientasi itu kesenangannya berlomba dengan yang lain. Mungkin ada yang senang tahajud, ya hafalan Quran belum, ada yang senang hafalan Quran, ya puasa belum, ada yang senang puasa sunnah, tahajud belum, nggak apa-apa, ya tapi konsisten di situ dan berlomba dengan yang lain, maksimalkan betul, ya maksimal. Kalau saya nggak sempat bangun malam, sedekahnya yang ditambah, jadi semua berlomba. Nah, untuk menyusul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman. Maka jika sahabat-sahabat yang lain misalnya ada yang menunggu di majlis Nabi saja, ya ada yang datang ke waktu-waktu pengajian tertentu misalnya, kan nggak semua sahabat tuh kumpul setiap ada pengajian Nabi karena aktivitas beda-beda. Ya ada yang berbisnis, ada yang berniaga kemana, ada yang macam-macam gitu kan. Nah, sahabat ini Abdurrahman bin Sakhar memilih untuk konsisten, ya di sisa kehidupan beliau itu digunakan untuk berkhidmat kepada ilmu yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Maka fokuslah beliau di situ dimanfaatkan. Ya setiap ada majlis Nabi sudah ada di situ. Bahkan sebelum Nabi berangkat banyak kisah kita dapatkan dalam sejarah itu sampai nunggu depan rumah Nabi untuk memperhatikan dari mulai Nabi berangkat bagaimana. Orang kan taunya Nabi ngajar, ini tidak. Ya dari mulai Nabi berangkat jalannya bagaimana, nengoknya seperti apa, kalau makan bagaimana, kalau sholat diperhatikan, ini itu hampir semua hidupnya diabdikan untuk mengetahui keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan ilmu-ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu wajar kalau beliau dalam 3 tahunnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengoleksi, mendapatkan hadis yang cukup banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dikatakan yang terbanyak di antara para sahabat. Sekali lagi, yang terbanyak. Bahkan di antara sekian kesempatan itu Nabi melihat bagaimana kesungguhan beliau sampai Nabi mendoakan beliau khusus, kan? Dibentangkan, dari riwayat mengatakan dibentangkan bagian dari sorbannya atau imamahnya, kemudian didoakan oleh Nabi, dipakaikan kembali, sehingga dengan itu sulit untuk lupa dari apapun yang telah beliau ingat. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Saya ingin tekankan ini karena ada sebagian satu kalangan, ya golongan tertentu yang menyoal sahabat mulia ini, Abdurrahman bin Sakhar ini. Ya kok bisa 3 tahun dengan Nabi mengalahkan hadisnya Sayyidah Aisyah, mengalahkan hadisnya Ali bin Abi Thalib yang menantunya Rasulullah SAW, dibanding-bandingkan gitu kan. Nah, ini perbandingan yang tidak wajar. Kenapa? Karena seperti Sayyidah Aisyah misalnya, ini mulia, istri Nabi, ya Ummul Mukminin, Masya Allah, pintar, cerdas, luar biasa. Cuman kan tidak membersamai Nabi dalam semua kegiatan Nabi. Kalau sedang di rumah Sayyidah Aisyah, Nabi banyak didapatkan informasinya. Ya, makanya hadis-hadis yang terkait dengan kehidupan rumah tangga, sholat malamnya Nabi, macam-macamnya dan sebagainya, yang dikoleksi Sayyidah Aisyah, itu umumnya saat bersama Nabi. Ya, saat di rumahnya, saat jalan, ya, saat olahraga dan sebagainya. Tapi kan semua kegiatan Nabi tidak di rumah Sayyidah Aisyah. Ya, banyak juga yang di luarnya. Nabi kemudian ke Badar, Nabi kemudian misalnya ke Khandak, Nabi kemudian ke tempat-tempat lain, Nabi kemudian berdakwah di A, di B, di C. Nah, ini sahabat Abu Hurairah itu mengintil itu. Ya, sahabat Abdurrahman bin Sakhar mengintil itu. Jadi wajar kalau hadis yang didapatkan lebih banyak dibandingkan Sayyidah Aisyah. Kayak ginilah, Anda misalnya usia 50 tahun, gitu kan? Ada anak 5 tahun. Kok bisa hafalan anak 5 tahun lebih banyak daripada Anda yang 50 tahun? Padahal waktu hidup Anda lebih lama, kesempatan lebih lama. Ya, kemungkinan baca Al-Qur'annya banyak, kemungkinan hafalannya luas. Kenapa kok hafalan Anda kalah sama anak 5 tahun? Karena waktu yang dia gunakan, si anak 5 tahun ini, dia gunakan sepenuhnya untuk Al-Qur'an. Sedangkan Anda masih bercabang. Ya, demikian beberapa sahabat yang lain. Nah, ini keteladanan pertama. Yang kedua, sahabat Abdurrahman ini, ya bin Sakhar, itu kalau mendapatkan sesuatu dari Nabi, berusaha mengamalkan sepenuh yang bisa dilakukan. Wah, ini dahsyat nih.
Ya, jadi persis itulah, dapat satu hadis coba diamalkan itu manhaj, ya, jalan hidup, jalan terang yang bisa kita ikuti. Makanya kalau dapat satu ayat, satu hadis, mencoba untuk kita amalkan, dan ini sudah umum jamaah di kalangan para sahabat, ya. Nah, ini keutamaan spesifik beliau, dapat satu hadis amalkan, sehingga ketika Nabi memberikan isyarat tentang bersikap mulia pada lingkungan sekitar, bukan hanya manusia, dengan hewan, kan, dengan tumbuhan dan sebagainya, langsung dipraktikkan. Ya, ada riwayat menyebutkan sepulang dari satu hal, ya, satu kejadian, ada yang menyebutkan referensi dari majlis Nabi, ada yang menyebutkan dari yang lain. Singkatnya, menemukan seekor anak kucing kecil liar, ya, liar. Jadi kucing itu kalau kucing rumahan, nah itu disebutnya dengan kitton, ya, umum itu kitton. Jadi sekarang ada Hello Kitty, ya, kucing rumahan, bisa jadi bantal, jadi sarung, jadi macam-macam. Kalau kucing liar itu disebut hurratun, haknya besar, hurrah. Ya, anak kucing liar itu Hurairah. Nah, jadi menemukan anak kucing kecil liar, ya, kehilangan induk, mengeong-ngeong, dipraktekkan kasih sayang itu, diambil kemudian dirawat oleh beliau, malam-malam dingin diselimuti, lapar disuapi dan sebagainya, sehingga ada kisah menyebutkan ketika jalan kemanapun dibawa, masukkan ke jubahnya. Pernah berpapasan dengan Rasulullah SAW, ketika berpapasan, anak kucing liar itu, anak kucingnya keluar, ya, mengeong, maka Nabi melihat, mengatakan, anta Abu Hurairah. Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil liar. Jadi kalau ada yang sayang kepada anak kucing seperti bapak sayang pada anaknya, kamu, ya. Nah, itu satu hal kunyah yang indah, yang bagus, menunjukkan rasa sayang yang tinggi. Ini yang bisa kita ambil, bukan cuma hafalan, setelah itu dikenal menjadi Abu Hurairah, gitu kan. Nah, terus Anda bikin Ummu Hurairah atau Ammu Hurairah, tidak. Lebih dari itu adalah nilainya kasih sayang. Nggak apa-apa, Ummu Hurairah belum ada sampai sekarang, ya. Ammu Hurairah, pamannya anak kucing kecil, juga belum ada.